Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apa itu tadi? Dari mana datangnya wanita dan kura-kura ini? Bagaimana bisa ada aroma obat yang begitu kaya? Si Hao menarik napas dalam-dalam. Luka-lukanya tampaknya telah menjadi sedikit lebih baik. Seolah-olah gelombang kehangatan memasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia akan melayang ke udara dan naik. Di bawah bulan darah, sisa-sisanya dingin dan tidak menyenangkan. Namun, wanita dan kura-kura itu terlalu mencolok, seputih salju dan berkilau. Begitu kecil. Ras macam apa ini? Hong Huang berteriak dengan takjub. Kura-kura itu masih bisa dianggap normal. Itu seukuran telapak tangan, seputih salju dan berkilau. Kulit kura-kuranya ditutupi garis-garis vena, seolah-olah itu dihasilkan dari hukum alam Dao. Sementara itu, makhluk di punggungnya juga hanya seukuran telapak tangan, halus dan mungil, berkilauan dengan kecemerlangan. Wanita itu sangat kecil, mengenakan pakaian putih. Rambut perak menutupi kepalanya, tapi dia jelas sudah dewasa, karena tubuhnya bergelombang dengan lekukan. Jika dia diperbesar, dia pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Suara nyanyian terdengar, sepertinya dinyanyikan oleh wanita itu. Suaranya lembut dan merdu, enak di telinga. Itu seperti suara abadi dari 9 surga yang memercik ke dalam hati manusia. Mengapa ada wangian obat di sekitar mereka? Si Hao berkata dengan lembut, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Hong Huang mengerutkan kening, dan kemudian dia melebarkan matanya yang indah, menjadi sangat tersentuh. Mungkinkah ini obat berharga surgawi legendaris yang tak tertandingi? Dia sangat bersemangat, wajahnya yang halus menjadi merah karena emosi besar yang dia rasakan. Matanya yang besar terlihat cemerlang saat dia meraih tangan si Hao, berkata, kami kaya. Kami memperoleh surga yang menentang keberuntungan alami. Buku-buku tulang mencatat hal-hal serupa. Ada beberapa obat ilahi, yang ketika mereka cukup besar, akan mengembangkan kecerdasan, berubah menjadi berbagai makhluk kecil yang bisa bergerak melalui gunung dan sungai. Ini adalah obat hebat yang tak tertandingi yang melampaui obat-obatan suci. Jangan terlalu gelisah dan tenangkan dirimu. Si Hao merasa ada yang tidak beres, karena dia samar-samar bisa merasakan sedikit bujukan dalam suara yang membuat seseorang mendekat. Apakah ini manifestasi dari sebatang obat? Dia telah melihat akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi yang ditanam di alam yang lebih rendah. Tangkai itu memang membentuk sosok kecil, sangat misterius, dikabarkan sebagai sesuatu yang dibawa keluar dari wilayah tak berpenghuni. Hanya, bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu dengan level yang sama dengan begitu mudah? Si Hao tidak terlalu yakin. Dia melebarkan matanya, dan kemudian simbol yang tidak jelas muncul di pupilnya. Ini adalah langkah awal dari Martial Dao Heavenly Eye yang akan segera terbuka. Itu sangat meningkatkan kecakapan penglihatannya. Pada saat itu, apa yang dia lihat berubah. Kura-kura putih salju dan wanita cantik yang bergerak menghilang. Bahkan aroma obat menjadi sedikit lebih redup. Seharusnya tidak palsu. Saya ingat bahwa ada orang yang menggali beberapa catatan dari reruntuhan kuno abadi, menyatakan bahwa ada tangkai obat yang bisa berubah menjadi kura-kura putih dan wanita misterius, kata Hong Huang. Dia merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat. Si Hao tidak menjawab, menjadi sedikit lebih serius. Dia kemudian mengeluarkan pupil ganda untuk memeriksanya dengan cermat. Benar saja,
wanita dan kura-kura itu sama-sama menghilang. Kemudian, dia berjalan di sekitar reruntuhan untuk mengamati tempat ini. Ada formasi hebat yang melindungi tempat ini. Itu tidak bisa dilihat dari sudut lain. Salah satu sudutnya hanya terlihat di sini. Si Hao mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menangkap sedikit cahaya perak di bawah beberapa tanaman yang mengeluarkan cahaya hangat. Itu juga sumber aroma manis. Si Hao tampak termenung. Simbol tidak jelas di pupilnya mengembun, dengan hati-hati mengamati area itu. Dia juga menggunakan murid ganda untuk mengamati tempat itu. Hal inilah yang menciptakan ilusi, menarik orang untuk menghancurkan formasi, sebatang obat ilahi. Si Hao yakin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Itu adalah tangkai obat berharga yang mengejutkan dunia. Namun, itu tidak bisa benar-benar berwujud, hanya mampu menciptakan fata morgana ini. Apa yang kamu bicarakan? Hong Huang bingung. Si Hao berbicara tentang apa yang dilihatnya, membuatnya tercengang. Matanya benar-benar tertipu. Namun, segera setelah itu, dia menjadi bersemangat lagi, berkata, itu mungkin Voice Sky Divine Fine. Itu pasti tangkai obat ilahi. Tercatat dengan jelas dalam buku-buku tulang bahwa itu diketahui dapat mengobati semua jenis cedera, tidak peduli seberapa parahnya, seberapa dekat seseorang dengan kematian, dan bahkan dapat memajukan dao seseorang. Pada saat yang sama, itu bisa menghasilkan adegan fantasi untuk menggoda orang lain untuk memilihnya. Alasan namanya membawa karakter fight justru karena ini. Ada jenis kekuatan yang jahat. Tangkai obat ilahi ini sebanding dengan Tribulation Crossing Divine Lotus dari Akademi Dewi, jarang terlihat di dunia, cukup berharga untuk membuat Dewa Surgawi menjadi gila dan Master Sekte mengambil tindakan besar. Itu bisa menentukan nasib sekte selama ribuan era yang akan datang. Kita pasti harus memilihnya. Hong Huang berkata dengan penuh semangat. Ada begitu banyak sekte besar di alam yang lebih tinggi, namun berapa banyak dari mereka yang memiliki jenis surga yang menentang obat-obatan hebat? Dia tidak pernah berharap untuk melihatnya di reruntuhan kuno abadi ini. Kami secara alami tidak dapat meninggalkannya di sini, dan siapa tahu, mungkin telah melihat obat ilahi kuno yang dapat menghasilkan kura-kura putih dan peri, kata Si Hao. Karena Voice Sky Divine Fine menghasilkan wanita berpakaian putih salju dan kura-kura, maka itu berarti ia mungkin telah melihatnya, sehingga menghasilkan jenis adegan kekosongan ini. Tidak heran orang-orang itu mengejar saya, mulai membunuh saya. Ternyata ada hal-hal aneh semacam ini di sini, dengan tangkai obat ilahi yang tak tertandingi di sini. Hong Huang cemberut, merasa agak marah. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Si Hao untuk berhati-hati. Tempat ini memiliki beberapa formasi yang hancur, dan dia sendiri hampir menghadapi bahaya ketika dia mengambil obat suci itu. Si Hao mengangguk. Dia secara alami memperhatikan bahwa pusat reruntuhan itu sangat berbahaya, dilindungi oleh formasi yang hebat. Orang normal pasti tidak bisa masuk. Bulan darah tergantung di langit, bumi di bawah sangat kabur. Keduanya sangat berhati-hati saat mereka berjalan menuju reruntuhan. Begitu mereka mendekat, pemandangan di sekitarnya segera berubah. Tempat ini menjadi sedikit lebih besar, dan halaman yang ditinggalkan mulai terlihat. Adapun bangunan, itu sudah lama runtuh. Bahkan puing-puing itu akan hancur menjadi ketiadaan. Hong Huang memberitahunya bahwa justru disinilah dia mengambil obat suci. Benar saja, masih ada lubang dangkal di sana, tanahnya lembab. Tempat ini dibagi menjadi beberapa wilayah. Ketika mereka terus maju, ruang di sekitar mereka berubah lagi, dan mereka mencium aroma obat.
Ada beberapa obat spiritual di sini yang berakar di reruntuhan ini. Obat suci mereka dipetik dari sini. Hong Huang menunjuk kedua lubang di bumi yang digali belum lama ini. Sementara itu, ada lebih dari 10 mayat di sini, semuanya milik klan dunia bawah. Mereka berjalan dengan hati-hati, memasuki wilayah ketiga. Tiba-tiba ada beberapa sisa-sisa tembok yang rusak, bangunan-bangunannya tidak hilang sama sekali. Bahkan ada istana yang tersisa. Tentu saja, itu sudah lama retak, tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Selain itu, bagian dalam istana benar-benar kosong tanpa apapun di dalamnya. Obat suci. Mata Si Hao bersinar, tiba-tiba menemukan tangkai yang tumbuh di dalam formasi yang rusak. Itu sangat cemerlang, bergelombang dengan pancaran warna-warni emas yang tampak seperti awan. Benar-benar keberuntungan alami yang hebat. Tubuh Si Hao bergerak, melintasi formasi dan memetik sebatang rumput emas yang telah berubah menjadi obat suci. Tubuhnya bahkan diwarnai dengan warna emas. Tiba-tiba, cahaya simbol bersinar, dan cahaya pedang mencapai surga keluar. Si Hao buru-buru bergeser keluar, menggunakan petir untuk memblokirnya juga. Meskipun demikian, seberkas darah masih muncul di bahunya, kepalanya hampir terlepas dalam proses ini. Itu sangat berbahaya. Wajah Hong Huang memucat, menangis. Si Hao juga berkeringat dingin. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menghindari formasi yang rusak ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia mengambil obat suci, dia masih akan melakukan kontak dengan formasi, hampir mati di sini. Kekuatan ini cukup untuk membunuh Dewa Surgawi. Ekspresi Si Hao menjadi jelek. Dia berhasil keluar secara kebetulan. Baru saja, dia sudah sangat berhati-hati, namun dia masih hampir membuang nyawanya. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Semakin jauh dalam satu kepala, semakin berbahaya jadinya. Jika mereka ingin memilih Voice Sky Divine Fine yang legendaris itu, maka kesulitannya akan sangat tinggi. Ayo pergi, kita harus berhati-hati. Wilayah keempat bahkan lebih luas, namun tidak banyak bangunan dan bahkan puing-puing pun tidak terlihat. Hanya ada pasir di mana-mana, keemasan dan mempesona. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Ada aroma obat suci. Hidung Si Hao sangat tajam, segera menangkap aroma ini. Dia tahu bahwa jika bukan karena formasi yang rusak yang menyegelnya, aroma itu pasti akan membumbung ke langit, menempuh beberapa puluh li keluar. Perak gurun. Desert silver biasanya hanya akan muncul di gurun. Alasan utamanya adalah karena terlalu baik dalam menyerap esensi spiritual, mampu mengubah bumi spiritual yang subur menjadi daerah terpencil, dan akhirnya menjadi gurun. Kali ini, Si Hao langsung menghasilkan tubuh spiritual untuk mengambil obatnya. Akibatnya, dia sekali lagi menghadapi bencana, tetapi sekali lagi nyaris menghindari serangan itu. Itu semakin berbahaya. Setelah berjalan melewati tempat ini, mereka akhirnya mencapai wilayah kelima, sekaligus wilayah terakhir. Ada pilar batu, meja batu, sekop batu giok, dan keranjang batu giok yang hancur. Bagaimanapun, ini adalah bidang obat. Tanah ditutupi lapisan emas samar, melepaskan cahaya yang berharga. Bahkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, ia masih memiliki spiritualitas, mampu mendukung pertumbuhan obat-obatan yang berharga. Hong Huang tampaknya telah kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah keluar, tetapi dia ditarik kembali oleh Si Hao. Kamu hanya menawarkan dirimu sebagai pengorbanan darah untuk formasi ini. Si Hao berkata dengan serius.
Hong Huang terbangun. Dia menerima murid ganda dari tangan Si Hao dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Semua ilusi menghilang, dan obat ilahi yang dia lihat barusan menghilang. Fourth Sky Divine Fine tangguh seperti yang diharapkan. Dia merasakan ketakutan yang menahan. Jika bukan karena Si Hao, barusan, dia kemungkinan besar akan mati karena sebatang obat ilahi. Benar saja, itu seperti bagaimana legenda mencatat. Kemampuan aneh dari obat ilahi yang langka ini dapat membingungkan para pembudidaya yang kuat. Mereka dengan hati-hati melihat sekeliling sini, dan kemudian mereka akhirnya menemukan pohon anggur yang tersembunyi di sudut ladang obat. Panjangnya hanya 1 meter, seukuran ibu jari, tapi warnanya sangat putih salju, berkilau dengan keindahan. Itu seperti mahakarya surga. Itu tampak seperti naga bertanduk saat melilit tanah. Hanya saja, naga bertanduk yang mirip ini memiliki beberapa daun putih salju tambahan. Gelombang aroma tercium. Jelas bahwa obat ilahi ini memiliki roh, sengaja bersembunyi di sini. Sementara itu, pada saat ini, ia merasa bahwa ia tidak membodohi keduanya, sehingga ia tidak lagi menyembunyikan dirinya, memperpanjang batang anggurnya. Itu segera meletus dengan cahaya perak yang cemerlang, menjadi seperti matahari seputih salju. Seekor naga bertanduk melingkar di dalamnya. Jenis adegan ini sangat mengejutkan. Aroma obat segera menjadi lebih kaya juga, membuat pori-pori seseorang rileks, tubuh mereka terasa seolah-olah akan melayang ke atas. Itu telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, berharap seseorang akan mati karena formasi ini sehingga bisa melarikan diri, kata Hong Huang. Obat-obatan ilahi seperti ini, jika tidak disegel, mereka mungkin tidak akan mampu terbang, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri melalui bumi pasti akan sangat baik. Itu akan membebaskan dirinya dari tempat ini, dan sejak saat itu, akan sangat sulit untuk ditangkap. Si Hao dengan hati-hati mencobanya, dan kemudian segera, seberkas cahaya menakutkan melesat keluar, menyapu kulit kepala mereka saat terbang, meratakan hamparan puncak gunung di kejauhan. Ini membuat keduanya terkesiap, ekspresi keduanya berubah. Ini pasti cukup kuat untuk membunuh dewa surgawi. Selain itu, formasi di sini relatif terjaga dengan baik, kerusakannya tidak terlalu parah. Hal ini membuat mereka sulit untuk melakukan apapun. Kami akan mundur untuk saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang tangkai obat ini. Formasinya terlalu kuat, kata Si Hao. Meskipun materi ilahi sangat berharga, seseorang harus mempertahankan hidup mereka untuk menikmatinya. Benar-benar disayangkan. Hong Huang melihatnya, merasa sangat enggan. Kita harus memahami bahwa bahkan sekte besar yang namanya mengguncang 3.000 alam tidak memiliki obat ilahi jenis ini. Warisan seperti Akademi Dewi yang memiliki Tribulation Crossing Divine Lotus benar-benar langka. Jika tangkai obat ini muncul di dunia luar, itu pasti akan memicu pertempuran yang mengejutkan. Banyak master sekte akan memperebutkannya. Saat ini, di dunia luar, bukan hanya mata para murid dari berbagai sekte yang merah, mulut mereka bernafas dengan cepat, bahkan mata raksasa itu menjadi cemerlang, menatap tanpa henti ke arah itu. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa merebutnya. Itu akan menyerah begitu saja? Ketika mereka pergi, Hong Huang bertanya, "Aku akan pergi mencari pembantu untuk memecahkan formasi," kata Si Hao. Dia sangat membutuhkan Fourth Sky Divine Fine ini. Jalannya yang unik, apakah dia bisa terus berjalan,
mungkin bergantung sepenuhnya pada apakah dia bisa mendapatkan obat ilahi yang tak tertandingi ini atau tidak. Itu karena ketika dia menyalakan 108 api di jalur Bluestone, dia hampir membakar dirinya sendiri hingga hancur, mendapatkan kehidupan dari hampir mati. Jika ke-3000 jalur itu dinyalakan, lalu seberapa mengerikan itu? Kemungkinan dia mati di sana berubah menjadi abu sangat tinggi. Dia membutuhkan obat ilahi yang luar biasa sebagai pengisi kehidupan. Dengan begitu, dia mungkin tidak harus mati dengan kematian yang menyedihkan sambil menyempurnakan dirinya dengan dao agung di 3000 jalan kuno. Kamu punya pembantu? Hong Huang terkejut. Kamu harus bersembunyi dan tidak mengekspos dirimu sendiri. Mungkin ada orang lain yang akan bergegas setelah melihat gangguan tadi, kata Si Hao. Kemudian, mereka berpisah. Si Hao menghilang secepat kilat untuk mencari pembantu. Dia berubah menjadi bayangan kabur, menghindari semua orang, diam-diam kembali ke 3000 jalur batu biru. Tersembunyi jauh di sudut, dia membangunkan Divinus Strikestone. Ada juga kupu-kupu kaisar. Setelah batu pukulan ilahi melahap batu amanat surga dan batu asal, ia selalu tertidur, karena ia melakukan yang terbaik untuk mencerna hal-hal itu. Adapun kupu-kupu kaisar, jika tidak ada yang penting untuk dijaga, itu hanya akan tidur. Ketika Si Hao memahami Dao, dia menempatkan mereka di sudut terdalam ini untuk menghindari bahaya bagi mereka. Memasuki Immortal Ancient tidak terlalu sulit bagi mereka. Kecuali jika senjata yang dibawa terlalu tangguh, melebihi batas, hewan peliharaan, makhluk kecil atau hal-hal lain tidak masalah. Mereka bisa masuk. Apa? Ada obat ilahi di dalam peninggalan sejarah? Divinus Strikestone terkejut, dan kemudian berkata, apa hubungannya denganku? Ini tidak seperti aku bisa makan obat. Ketika Si Hao mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai memukulinya dengan kejam. Ayo, jangan pukul aku lagi, aku akan hancur. Menghancurkan formasi untukmu bukanlah masalah sama sekali, selama kamu memberikan semua batu asal yang tersisa kepadaku. Meskipun sudah makan lebih dari yang bisa dia tangani, dia masih sangat rakus. Segera setelah itu, Si Hao membawa Divinus Strikestone dan Emperor Butterfly kembali, memasuki dunia kecil itu. Aku harus mendapatkannya, kata Si Hao. Ini terkait dengan apakah dia bisa melakukan perjalanan di jalannya sendiri, melampaui yang sebelumnya. Serahkan padaku. Formasi normal hanyalah hal sepele bagiku, bahkan bukan masalah besar. Batu mencolok ilahi membual. Ketika dia kembali, Si Hao bertemu Hong Huang lagi. Dia mengatakan kepadanya dengan agak mendesak bahwa ada beberapa orang yang bergegas, di antara mereka adalah master formasi yang hebat. Mereka semua telah bergegas masuk. Pikiran Si Hao melonjak. Seperti yang diharapkan, ada banyak orang di dalam, dan masih banyak lagi yang bergegas dari kejauhan. Alasan utamanya adalah karena mereka baru saja mengaduk formasi, menyebabkan cahaya surgawi warna-warni mengalir ke langit, menciptakan gangguan yang cukup besar. Tidak apa-apa. Jenis formasi ini tidak akan pecah begitu cepat. Biarkan mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Batu mencolok ilahi berkata. Hong Huang tercengang. Dia melihat batu yang berbicara ini, dalam hati mengutuk. Ini adalah pembantu Si Hao? Itu agak tidak masuk akal. Batu mencolok ilahi tenang, tampak agak percaya diri. Mereka masuk, langsung mencapai wilayah kelima. Akibatnya, begitu mereka masuk, mereka mencium bau darah yang menyengat. Beberapa lusin orang sudah mati dengan menyedihkan, dan beberapa lainnya mondar-mandir di sekitar formasi,
wajah mereka pucat. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan keras. Salah satu dari mereka berbalik untuk pergi, berangkat dari tempat ini. Ada orang lain yang memasuki formasi dan akhirnya dicincang menjadi pasta berdarah. Jelas bahwa barusan, seseorang berhasil menembus ilusi, sehingga melarikan diri. Orang-orang yang tersisa melemparkan diri mereka seperti ngengat ke api, sehingga menawarkan diri mereka sebagai pengorbanan darah untuk formasi. Bisakah kamu mematahkannya? Ekspresi Si Hao sangat serius. Aku pernah melihat diagram formasi seperti ini sebelumnya. Agak susah sih, tapi bisa dicoba. Hanya saja, tangkai obat di dalamnya cukup aneh, terus-menerus menarik orang sebagai korban darah. Ini mungkin membuat formasi lebih kuat, atau mungkin menyebabkannya runtuh, variabel yang tidak diketahui. Maka lebih baik mencobanya lebih cepat daripada nanti, kata Si Hao. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia harus mendapatkan Void Sky Divine Fine itu. Baik. Setelah aku berhasil, berikan aku semua Origin Stone. Batu mencolok ilahi berkata. Tidak masalah. Si Hao mengangguk setuju. Sama seperti itu, batu menyerang ilahi mulai menghancurkan formasi. Setelah berpikir sebentar, itu kemudian akan mengambil beberapa tindakan, terus-menerus membersihkan rintangan di depan mereka, melanjutkan jalan mereka ke depan seperti itu. Ketika bulan darah naik, batu serangan ilahi masih perlahan berkembang, menghancurkan formasi dengan susah payah. Ada beberapa kecelakaan pada awalnya, dan jika bukan karena batu asal yang cukup kuat, itu akan hancur berantakan. Si Hao cukup khawatir, mengikuti di belakangnya untuk melindungi. Ini terus berlanjut sampai siang hari kemudian hari berikutnya. Divine Strike Stone mengeluarkan nafas dan berkata, sudah hampir selesai, akhirnya berhasil menembus polanya. Seharusnya bisa masuk sekarang. Bagus. Si Hao sangat senang. Karena itu masalahnya, kalian semua bisa tersesat. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang mereka. Seorang anak muda berjubah perak berdiri di belakang mereka, ekspresinya tenang saat melihat mereka. Tubuhnya berputar-putar dengan sinar suci, alis tajam dan mata cerah bertumpu pada wajahnya. Dia memiliki kepahlawanan ilahi yang luar biasa. Si Hao berbalik untuk melihatnya. Wajahnya jatuh, berkata, kamu ingin memetik buah persik di tengah jalan, mencuri buah dao saya? Anda tidak akan bisa tersesat bahkan jika Anda mau sekarang. Dia adalah bakat yang luar biasa. Hong Huang mengingatkan, ekspresinya agak tidak menyenangkan. Dia dengan jelas mengenali orang ini, mengetahui bahwa kekuatan magisnya mengejutkan dunia, memiliki bakat membelokkan surga. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.